Hai guys, welcome back to channel Jejak Merlin dan balik lagi sama gue di sini. Buat kalian yang baru dan baru pertama kali nonton dan mampir di channel ini, kenalin nama gue Merlin. Dulunya gue WHV, tapi sekarang gue pindah ke student visa di Australia. Alright, nggak usah panjang lebar. Hari ini gue bakalan langsung masuk topiknya aja karena ini topik yang lagi hangat dibahas ya, yaitu masalah virus corona. Kenapa gue ikut-ikutan sharing soal ini? Karena gue banyak banget dapat DM di Instagram dari teman-teman yang masih di Indonesia dan lagi ada planning untuk datang ke Australia untuk WHV. Mereka pengen tahu kondisi terbaru di Australia gimana, pengen tahu chance untuk dapat kerjaannya gimana, terus pengen tahu apakah nanti di bandara bakalan dikarantina atau gimana. So, karena itu daripada gue harus balas DM satu persatu, gue mutusin untuk sharing di sini dan semoga informasi ini bisa berguna buat kalian ya. So, check it out. Alright guys, informasi ini gue sharing per tanggal 15 Maret ya. Jadi kondisi per tanggal 15 Maret gue nggak tahu apa yang bakalan terjadi besok atau minggu depan atau bulan depan. So ya, just stay tune maybe on my Instagram. Kalau kalian mau tahu kondisi terbaru, mungkin gue bakalan up di sana. So silakan follow Instagram gue di sini ya. Alright, mengenai yang pertama adalah kondisi terbaru di sini ya. Gimana sih di Australia saat ini? Sehubung karena kasusnya belum terlalu banyak, belum yang terlalu parah yang sampai di lockdown kayak gitulah guys. Jadi di sini tuh masih berjalan dengan normal. Meskipun memang nggak terlalu banyak lagi orang yang keluar jalan-jalan, tapi maksudnya belum parah yang sampai semua orang pakai masker kalau keluar. Atau pakai pelindung-pelindung dan sebagainya, belum. Masih yang ya biasa-biasa aja, orang masih melakukan aktivitas sewajarnya karena belum ada aturan yang misalnya sekolah diliburkan atau apa diliburkan atau ditutup, belum seperti itu, masih berjalan normal aja. Hanya warning bahwa kita harus proteksi diri seperti itu. Nah, kalau kalian mau tahu informasi terbaru, sebenarnya pemerintah Australia itu selalu mengupdate informasinya di health.gov.au. Kalian boleh ke sana juga untuk mengetahui informasi terbaru. Tapi gue sharing di sini beberapa yang gue dapat dari sana, yaitu ada aturan bahwa yang non-essential gathering itu dibatasi 500 orang. Jadi biasanya beberapa festival atau beberapa acara-acara yang nggak terlalu esensial gitu bakalan dipospon atau dibatalin dulu. Nah, untuk masalah kasusnya sendiri, kenapa gue bilang belum terlalu parah? Karena sejauh ini di webnya itu per tanggal 14 bulan Maret baru sekitar 197 orang yang positif kena virus corona ini ya. Tapi, nah ini ada aturan berikutnya, yaitu masalah travel restriction. Jadi kalau di Australia sendiri, kalau beberapa negara kan sudah membatasi, ada negara dari negara AEU nggak boleh ke negaranya mereka kan. Kalau di Australia sendiri baru ada 4 negara yang mereka restriction nggak boleh dari 4 negara ini ya, yaitu China, Iran, Korea, dan Italia. Itu restrictionnya baru negara itu. Jadi sejauh ini Indonesia belum masuk list restriction untuk datang traveling ke Australia. So buat kalian yang di Indonesia dan tanya-tanya apakah nanti bakalan dikarantina dan sebagainya, well, selama kalian sehat, sejauh ini sih belum ada ya. Kalian nggak bakalan langsung disuruh pulang ke Indonesia. So masih aman untuk travel, bukan aman, masih bisa untuk masuk ke Australia kalau memang kalian maksa pengen traveling ke Australia. Balik ke masalah masker tadi, memang di sini orang-orang belum pada obsesi untuk pakai masker ya. Yang viral malah di Australia, kalau kalian update dan lihat story, mungkin story teman-teman atau update status teman-teman yang sudah di sini, yang viral itu malah orang-orang pada berebutan toilet paper. Gue bingung juga ya, itu Australia tuh jadi bahan tertawaan dunia gara-gara, maksudnya masa pas lagi kondisi-kondisi mencemaskan seperti ini malah berebutan toilet paper. Ya, kita tinggalkan soal toilet paper dan kita lanjut ke masalah bahan pokok. Australia ini belum sampai yang menggila-gila sampai bikin supermarket pada kosong sih, tapi emang mulai kelihatan kalau misalnya pasta sudah mulai kosong,
beberapa stok yang lain tinggal 1-2 seperti itu. Tapi mereka belum sampai yang gila yang harus nyetok stockpile sampai 1 bulan, belum. Jadi masih aman lah. Kalau kalian masih mau regular belanja itu masih memungkinkan. Kalian nggak perlu takut bahwa nggak bakal bisa makan, bakal kelaparan, belum sampai segitunya. Tapi yang agak menyedihkan adalah karena gue nggak realize sih, tapi dari grup-grup yang gue join itu ibu-ibu rumah tangga di Australia ini sudah mulai lihat kalau ternyata harga-harga bahan pokok itu udah mulai dinaik-naikkan meskipun hanya beberapa sen kayak gitu. Jadi ya mungkin budget groceries bakalan naik ya beberapa hari ke depan. Alright, berikutnya adalah masalah kerjaan. Gue bakalan paparin mulai dari hospitality ya guys. Kayaknya hospitality yang paling terpukul sih kalau gue lihat-lihat ya. Khususnya kalau kalian kerja di hotel atau restoran gitu. Karena gue kan join di grup ini ya, gue bakalan posting, gue cantumin di sini ya. Ada orang yang komen bahwa biasanya mereka dari 100 booking tuh tinggal bahkan nggak sampai 50 booking per harinya. Nah, kalian bayangin aja, dan lebih dari 50% mereka kehilangan orderan. Bahkan ada yang kehilangan pekerjaan. Nah, ini ada yang paling parah nih. Dia ngomong gini. Jadi di pekerjaannya itu dia biasanya menghasilkan duit sekitar 1.300 per week. Sekarang bahkan kurang dari 600 dia bisa bikin. Jadi dari yang 13 juta tinggal 6 juta doang ya. Dari yang 26 staff tinggal 4 staff. Terus dari yang 50 jam jadi tinggal 15 jam. Jadi kalian dari banyak lah pokoknya. Jadi kalian bisa lihat ya kalau hospital itu kayaknya lagi drop banget. Jadi kalau misalnya kalian casual, mungkin kalian bakalan kehilangan pekerjaan untuk sementara. Jadi casual di saat sekarang ini nggak aman posisinya. Bahkan barusan tadi gue lihat teman gue update, dia dapat SMS dari tempat kerjanya dia bahwa dia disuruh nggak usah datang kerja aja mulai besok dan entah sampai kapan, karena kayaknya bakalan di shutdown kotanya. Tapi ini masih isu ya. Jadi itu teman gue ini ada di Sydney dan itu yang terjadi di sana sekarang. Gue nggak tahu sih beneran bakalan di shutdown atau gimana, nanti let's see update ke depannya. Tapi intinya kalau kalian berharap untuk bisa kerja di hospitality, kayaknya sekarang agak susah karena yaitu bisnis lagi nggak bagus, dan sedangkan staff-staff yang udah mereka pekerjakan aja mereka rumahkan seperti itu kan ya. Yang kedua, gue juga ada lihat postingan dari seorang teman yang kerja di aqua farm, atau misalnya kayak yang di daerah seafood, fish kayak gitu-gitu, pokoknya makanan-makanan laut itu. Dia bilang drop juga karena pesanannya itu jadi drop, jadi otomatis mereka nggak banyak ya jam kerjanya. Jadi aqua farmnya juga iya drop. Terus ini gue coba cari tahu soal Make Factory, dia bakalan gimana, tapi mungkin kemungkinan bakalan agak berkurang juga karena daging-dagingnya kan diekspor ya ke luar negeri, sementara kan sekarang lagi susah seperti itu. Jadi mungkin, tapi gue nggak tahu ya update terbarunya. Gue mencoba hubungi satu anak yang kerja di sana, tapi ternyata dia udah nggak kerja. Jadi gue nggak bisa dapat informasi terbaru yang real dari orang yang kerja di Meat Factory. Tapi anggapan gue seperti itu mungkin. Yang keempat adalah farm. Kayaknya farm ini masih lumayan aman karena sejauh ini gue belum ada update bahwa mereka dirumahkan dan sebagainya karena coronavirus ini ya, kecuali kalau memang sakit. Karena sejauh ini sih farm masih cari orang aja, jadi artinya kan mereka masih butuh ya. So kalian mungkin bisa mencoba di farm. Dan kalau kalian tetap pengen kerja di hospitality, mungkin kalian bisa mencoba di aged care atau hospital ya. Karena kayak gue ya, karena gue kerja di aged care tuh nggak ada pengaruhnya sama sekali sih, kecuali kalau kalian sakit. Jadi di sana hanya bener-bener strict soal kalau lu sakit nggak boleh kerja. Selain itu lu nggak bakalan dikurangin jam kerjanya, karena kita kerja tuh nggak tergantung dari orderan, karena kita selalu ada residen dan orang tua kan selalu ada kan ya. Jadi mungkin yang paling aman kalau kalian mau coba cari kerjaan di aged care. Di aged care itu bukan hanya soal cares, tapi kalian bisa di hospitality-nya juga, misalnya jadi housekeeping, jadi kitchen hand, catering assistant kayak gitu. Jadi kalau kalian mau coba, silahkan coba di sana. Ya itu aja sih yang gue pengen bahas, karena itu biasanya target-target kalian kan kalau datang ke Australia kerja di bidang itu. Nah, sebelum gue menutup, gue bakalan ngasih saran buat teman-teman, kalau memang belum urgent untuk datang ke sini, mungkin coba nunggu agak tenang. Tapi kalau misalnya kalian emang pengen ngotot ke sini ya silakan aja, karena sekarang sih Indonesia belum dikasih restriction ya kayak 4 negara tadi, jadi masih boleh aja sih sebenarnya terbang ke sini.
kalau kalian sehat. Tapi kalau kalian memang datang dan udah nggak sehat, mungkin ada kemungkinan kalian bakalan dikarantina mungkin ya, but I'm not too sure because gue nggak pernah ngelewatin bandara lagi. Tapi kalau lihat di grup-grup sih mereka masih ngelewatin bandara dengan aman-aman aja sih. Nah, buat kalian yang mau kesini karena sanitizer itu sangat susah dapatnya di sini, mungkin kalian bisa melakukan preventif dengan bawa agak banyak stok hand sanitizer, atau misalnya kalau kalian mau bawa masker juga untuk protektif kalian, karena di sini sudah agak susah nyarinya, nggak ada stoknya lagi. Jadi untuk kalian pakai sendiri, bawalah agak banyak seperti itu. Kalau boleh buat oleh-oleh buat gue juga ya. Lalu mungkin kalau masalah obat-obatan, bawalah obat-obatan kalian ya untuk jaga kesehatan kalian. Mungkin perbanyak minum multivitamin dan sebagainya. Memang sih kalau dari berita, memang yang ini virusnya lebih ke yang vulnerable gitu ya, kayak mungkin orang tua dan sebagainya. Tapi kita pun harus tetap menjaga kesehatan kan ya. Nggak perlu panik, tapi jangan jadi ignorance juga. Kalian harus be wise juga untuk tetap jaga kesehatan. Dan yang terakhir adalah sebelum kalian kesini, sebaiknya kalian cari tahu kondisi terbaru di city tempat kalian bakalan kalian tuju. Oke, tadi di story gue sempat ngajuin pertanyaan kan, kalau teman-teman mau ngasih pertanyaan soal virus corona ini, dan beberapa respon dari teman-teman sudah ada di sini dan gue bakalan bacain. Di Ispaik ya, hospitality jobs berkurang atau susah didapat nggak kak? Seperti yang gue udah sharing tadi, memang hospitality job mungkin agak down sekarang, tapi gue nggak bakalan, mungkin agak susah untuk nyari kerjaan, tapi pada intinya kan rezeki orang masing-masing sudah diatur ya. Jadi gue bisa aja bilang oh agak susah, tapi ternyata kalian sampai di sini bisa langsung dapat kerjaan kalau memang itu rezeki kalian. So ya, gue hanya paparin kondisi terkini, agak susah. Kemudian dari Shalina Rara, berdampak di restoranku jadi super sepi sekali, especially tempatku kerja banyak ordernya. Ya, kalau misalnya kalian kerja di restoran yang customernya orang tua, otomatis itu bakalan down banget sih, karena yang orang-orang tua tuh yang vulnerable gitu, jadi makanya mereka pasti bakal milih tinggal di rumah. Itu kenapa ini make sense banget sih. Terus dari Rahman Amrullah, sekarang lagi kerja di mana kak? Lagi kerja di Aged Care dan di Pinnacle juga masih, tapi karena gue full dapat shift di Aged Care, jadi gue nggak ngambil shift lagi dari Pinnacle. Sarin Sukma, sehat-sehat kak Merlin di sana, thank you. Doain ya biar kita semuanya sehat-sehat aja. Terus dari Iis Kaisar, saya bimbang kak mau berangkat tanggal 17 ini, apa nanti sampai bandaranya gimana ya, dan bakal dikarantina, ngeri juga. Seperti yang gue udah bilang, kayaknya kalau sejauh ini sih kalau kalian sehat, kalian bakalan aman-aman aja lewatnya, sepengalaman orang-orang yang udah ngelewatin bandara. Tapi kita nggak pernah tahu ya besok bakalan gimana. So kalau sampai hari ini sih masih aman aja. Kecuali kalau kalian sakit, mungkin kalian bakalan dikarantina. So make sure aja kalau kamu nggak sakit. Terus dari Devrina 06, Merlin, kabar kamu gimana di Aussie setelah adanya wabah corona? Puji Tuhan, sejauh ini masih baik-baik aja. Emang agak cemas-cemas sedikit. Kadang-kadang tuh kalau udah kerasa badan ini gak enak, udah apa kena coronavirus ya. Kadang-kadang kayak gitu. Tapi sejauh ini masih baik-baik saja sih. Dan semoga bakalan baik-baik saja ya. Gue hanya mencoba untuk hidup sehat dan banyak olahraga, banyak minum air. Pokoknya preventif gitulah, sering-sering cuci tangan seperti itu. Dan yang terutama gue berusaha untuk kalau nggak ada hal penting untuk keluar, gue nggak yang hangout dulu deh sekarang, di rumah dulu, lagian banyak tugas kan ya. Dari Kenny 108, shift kerjamu di cut nggak? Sejauh ini sih belum ya, malah aku dapat shift tambahan normal-normal aja sih sejauh ini, karena gue casual kan. Kemarin sebenarnya nggak dapat shift, tapi tadi gue lihat di sistem dapat shift lagi. So seperti yang gue bilang, karena gue kerja di Aged Care, jadi nggak terlalu berpengaruh ya. Terus dari Cahaya Star One, apakah orang Aussie pada rasis sama orang Asia gara-gara corona? Personally gue belum lihat ya yang rasis gara-gara virus corona di sini, tapi kalau kita lihat update di media sosial dan berita-berita tuh memang beberapa orang di Sydney itu terutama agak rasis ya gara-gara virus corona. Tapi kalau di Brisbane gue belum lihat yang sampai gimana sih. Terus yang terakhir dari Ayuliana Surya, kota di Indo udah ada yang di lockdown, di Aussie gimana kak perkembangannya? Sejauh ini belum ada yang di lockdown ya, tapi dengar-dengar update satu teman gue sih kayaknya Sydney bakalan lockdown, tapi gue nggak ngerti itu beneran atau enggak ya.
tapi sejauh ini belum ada yang di lockdown. Oke, itu saja masukan, pertanyaan, dan informasi dari teman-teman yang lain. Semoga informasi ini bisa berguna buat kalian semua, dan buat kalian yang masih tetap planning untuk datang ke Australia, make sure aja kalau kalian sehat dan jaga kesehatan. Lakukan hal yang memang wajib dilakukan. Kalau kalian lihat berita kan disuruh sering-sering cuci tangan, banyak minum makanan sehat, minuman sehat, vitamin dan sebagainya. Pokoknya jaga kesehatan masing-masing lah ya. Dan semoga informasi ini bisa berguna buat kalian semua. I'll see you in next video and thanks for watching. Bye bye.